Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novitri Dewiani dengan nomor induk mahasiswa 1830802029. Di sini saya akan membahas tentang golongan 7A halogen. Halogen yaitu merupakan unsur yang bereaksi dengan logam dan akan menghasilkan garam. Nah, istilah halogen ini berasal dari bahasa Perancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tertinggi dan merupakan golongan paling non-logam. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 7A adalah fluor, klor, bromin, iodin, dan astatin. Nah, unsur-unsur ini digolongkan dalam golongan 7A karena unsur ini memiliki elektron valensi 7, yaitu S2 dan P5. Kelimpahan unsur golongan 7A pada fluor terjadi secara alami di kerak bumi, dapat ditemukan pada fluorspar, kriolit, fluorapatit. Kemudian klor yaitu ditemukan sebagai bersenyawa, terutama dalam natrium sebagai garam, karnalit, dan sulfit. Kemudian bromin. Nah, bromin terdapat dalam senyawa logam bromide, air laut, dan endapan garam. Yaitu selanjutnya adalah iodin. Iodin di kerak bumi dengan konsentrasi 0,14 ppm, sedangkan di air laut kelimpahannya sebesar 0,052 ppm. Kemudian adalah astatin. Nah, astatin ini merupakan unsur radioaktif pertama yang dibuat sebagai hasil pemboman bismut dengan partikel-partikel alfa. Sifat fisika dan kimia golongan 7A. Adapun sifat fisikanya yaitu pada massa atom dari fluor ke astatin yaitu semakin besar, sehingga jari-jari atomnya juga semakin ke bawah semakin besar, dan molekulnya akan semakin besar, maka gaya tarik menarik antar molekulnya akan juga semakin besar. Nah, titik leleh dan titik didinya juga semakin ke bawah semakin besar. Adapun keelektronegatifan dari bagian atas ke bawah yaitu semakin kecil. Nah, wujud fluor dan klor yaitu berwujud gas, sedangkan brom cairan dan iodin astatin itu padatan. Kemudian untuk warna dari fluor warnanya kuning muda, klor hijau kekuningan, brom merah coklat, iodin ungu, dan astatin metalik. Sifat kimia dari golongan 7A. Halogen merupakan oksidator kuat karena dari atas ke bawah sifat daya pengoksidasi halogen semakin berkurang. Kemudian kedua yaitu halogen memiliki kulit terluar sebanyak 7 elektron. 3. Halogen merupakan unsur non-logam paling reaktif karena memerlukan satu tambahan elektron saja untuk mencapai kestabilan atom tersebut. Nah, kereaktifannya menurun dari F ke I. Keempat yaitu energi ionisasi dan afinitas elektron halogen sangat tinggi. Halogen merupakan unsur nonpolar. Kelima, keelektronegatifan halogen sangat tinggi dan berada pada unsur fluor menurun hingga iodin. Halida logam atau logam plus halida atau logam plus halogen. Nah, contohnya yaitu Na plus setengah Cl2 menjadi NaCl. Kemudian reaksi dengan hidrogen. Reaksi dengan hidrogen ini membentuk asam kuat, namun kekuatan asam bertambah dari F ke I. Contohnya seperti H2 plus Br2 menjadi 2HBr. Selanjutnya adalah reaksi dengan non-logam dan metalit. Unsur halogen dapat bereaksi dengan silikon, contohnya Si plus 2F2 menjadi SiF4. Kemudian reaksi dengan air. Nah, reaksi ini membentuk asam dan membebaskan oksigen serta menghasilkan reaksi autoredos. Nah, contohnya F2 plus H2O menjadi 2HF plus setengah 2O2. Dan terakhir selanjutnya adalah reaksi antar halogen. Memiliki rumus reaksi X2 plus NY2 menjadi 2XYN. Nah, contohnya adalah 3F2 plus Cl2 menjadi 2ClF3. Selanjutnya adalah cara pembuatan unsur golongan 7A. Pertama, fluorin. Nah, fluorin ini dibuat dari elektrolisis asam fluorida HI. Dalam elektrolisis dihasilkan gas H2 di katoda dan
dan gas F2 di anoda. Nah, pembuatan klorin. Pembuatan klorin dilakukan dengan dua cara, yaitu cara reaksi redoks dan cara elektrolisis. Dalam laboratorium, klorin dibuat dengan mengoksidasi ion klorida. Kemudian dapat dilakukan dengan cara elektrolisis dengan mengelektrolisis NaCl pekat dengan menggunakan elektroda inert. Pada pembuatan bromin, dalam industri bromin dibuat dengan mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut dengan klorin, yaitu persamaan reaksinya adalah Cl2 plus 2Br menjadi Br2 plus 2Cl-. Nah, kemudian dengan cara elektrolisis, bromin ini dapat dibuat dengan mengelektrolisis larutan garam MgBr2 dengan menggunakan elektroda inertnya. Adapun cara pembuatan iodin, iodin ini dibuat dengan mengoksidasi ion iodida yang terdapat dalam air laut dengan klorin. Persamaan reaksinya yaitu Cl2 plus imin menjadi I2 plus 2Cl-. Nah, kemudian cara elektrolisisnya yaitu iodin dibuat dengan mengelektrolisis larutan garam pekat NaI dengan menggunakan elektroda inertnya. Dan terakhir adalah pembuatan astatin. Nah, pembuatan astatin ini diperoleh dari penembakan bismut dengan partikel alfa. Kegunaan unsur logam golongan 7A pada fluor yaitu digunakan sebagai pendingin ruangan, lemari es, dan mesin-mesin pendingin lainnya. Mencegah kerusakan gigi untuk pasta gigi, membuat tulisan di atas kaca. Kemudian pada klorin yaitu membuat garam dapur NaCl untuk bahan baku industri plastik serta karet sintesis dan sebagai pupuk. Kemudian kegunaan bromin yaitu untuk sebagai obat penenang atau juga bisa sebagai untuk fotografi. Kemudian iodin digunakan sebagai obat-obatan, zat pembuat warna untuk paraloid dan untuk fotografi. Kemudian astatin ini untuk menjaga imun tubuh, dan untuk penggunaan di dalam radiasi terapi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.